Komisi Pemilihan Umum dalam rangka memberikan update terkait dengan beberapa isu dan juga perkembangan informasi pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hadir bersama-sama kita semua di sini ada Pak Hasyim Asyari, Ketua KPU, kemudian Pak Yulianto Sudrajat, beliau Ketua Divisi untuk urusan logistik, keuangan, perencanaan, organisasi, umum, dan yang lainnya. Kemudian hadir bersama-sama kita juga ada PLT Deputi Administrasi, Pak Suryadi, dan kemudian Kepala Biro Teknis, Ibu Melgia Van Harling. Nah, sebagai informasi, anggota-anggota KPU yang lain sedang mendapatkan tugas untuk terkait dengan rencana pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur. Jadi hadir bersama kita di sini ada 3 anggota KPU. Nah, ada 4 isu sebenarnya dari perkembangan tentang update informasi pemilu. Yang pertama, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK dan juga PPLN. Nanti update-update beserta datanya akan disampaikan oleh Ketua KPU, dan juga nanti akan kami sertakan semua data sekaligus informasi-informasi detailnya dalam rilis yang akan kami sampaikan. Yang isu pertama, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK dan PPLN. Nanti perkembangannya sejauh mana. Yang kedua, pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, itu sebagai isu kedua. Karena sebagian besar pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara sudah terjadi di sekian ribu PPK kita, nanti detailnya ada, dan sebagian juga pada saat yang bersamaan juga dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, meskipun jumlahnya juga masih belum besar, tetapi yang di PPK yang relatif besar. Kemudian yang ketiga, terkait dengan data daerah atau TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan kemudian pemungutan suara susulan. Nah, kami memberikan update untuk informasi dan data hari ini, itu cut off-nya di tanggal 26 Februari 2024 pukul 17, jadi kemarin. Nah, tentu saja kalau nanti ada data-data perkembangan berikutnya, kami akan tetap lakukan update. Yang keempat, kami juga ingin mengupdate perkembangan data Sirekap, di mana kami melakukan perbaikan-perbaikan tetap dilakukan, dan kemudian teman-teman juga bisa langsung mengakses bagaimana kemudian improvement yang terjadi di Sirekap. Karena kalau sampai sekarang itu sudah mulai terlihat beberapa data selain hitung suara, baik untuk Pilpres, Pileg, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota juga sudah ada rekapitulasi. Dan nanti akan ketahuan kalau misalnya di hasil kecamatan, misalnya di satu dapil dengan beberapa kabupaten kota, di satu kabupaten kota ada sekian jumlah kecamatan, maka akan terupdate di situ berapa kecamatan yang sudah ada di hasilnya, berapa yang masih belum. Jadi progresnya dan improvement yang terjadi di sana. Nah, yang kelima sebenarnya bukan isu kelima, tapi nanti Pak Derajat mungkin juga akan menyampaikan. Pada tahap yang sama saat ini kami juga sedang mempersiapkan perkembangan tahapan pilkada. Ini juga secara simultan kami di KPU, walaupun nanti pilkada lebih banyak di teman-teman KPU provinsi dan kabupaten kota, tetapi tetap dalam konteks kebijakan itu dalam wilayah dan kendali Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Saya kira itu, Pak Ketua, silakan bisa membacakan detail-detailnya. Nanti setelah Pak Ketua dan kemudian Pak Derajat, kita akan buka sesi tanya jawab dan kemudian kita akhiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Mas Agus Melas, anggota KPU, Mas Yulianto Sudrajat, anggota KPU, Mas Suryadi, Kepala Biro Perencanaan, Mbak Melgi, Kepala Biro Teknis pada Kesekjenan KPU, teman-teman sekalian, saudara jurnalis yang berbahagia yang berkesempatan hadir pada konferensi pers KPU pada hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa perkembangan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nanti pada bagian akhir
Kita akan sama-sama menyaksikan layar di belakang sana. Nanti kamera tolong ditata untuk bisa menyorot atau merekam lah ya gitu ya, mendokumentasikan apa yang di layar. Saudara sekalian, yang pertama tentang pelaksanaan rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri. Kecamatan kita atau PPK itu ada 7.277 PPK dan PPLN ada 128 PPLN. Berdasarkan update informasi yang kami terima, yang kami kumpulkan sampai dengan hari ini, hari Selasa, tanggal 27 Februari tahun 2024 jam 2 dini hari WIB tadi, untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan untuk pemilu presiden dan wakil presiden dari 7.277 PPK yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 5.403 kecamatan, setara dengan 74,25%. Yang masih proses rekapitulasi, pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 853 kecamatan atau setara dengan 11,72%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1021 kecamatan atau 1021 kecamatan, setara dengan 14,03%. Mengapa ini belum dilaksanakan? Karena kan masih ada yang kemarin pemungutan suara ulang, pemungutan suara susulan atau PSS, dan juga pemungutan suara lanjutan. Untuk pemilu di luar negeri, teman-teman PPLN telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada 127 PPLN. Jadi dari 128 PPLN sudah selesai semua kecuali satu, yaitu PPLN Kuala Lumpur. Ini setara dengan 99,21%. Yang sedang diproses adalah di Kuala Lumpur. Yang kedua, untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan PPLN untuk pemilu anggota DPR. Yang pertama untuk PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan untuk pemilu anggota DPR itu 5.300 kecamatan, 5300 kecamatan, setara dengan 72,83%. Berikutnya yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 896 kecamatan atau setara dengan 12,31%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1081 kecamatan atau 1081 kecamatan, setara dengan 14,86%. Untuk rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu DPR oleh PPLN, Panitia Pemilu Luar Negeri, yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPLN adalah 127 PPLN atau setara dengan 99,21%. Yang masih dalam proses adalah PPLN Kuala Lumpur, hanya satu itu saja. Berikutnya adalah pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan sebanyak 5.348 kecamatan, 5348 kecamatan, setara dengan 73,49%. Yang masih dalam proses melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 823 kecamatan, setara dengan 11,31%. Kemudian PPK atau kecamatan yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah
1.106 kecamatan, 1.106 kecamatan atau setara dengan 15,20%. Selanjutnya untuk pemilu anggota DPRD Provinsi. Yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan itu 5.282 kecamatan atau setara dengan 72,58%. Yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan ada 871 kecamatan atau 11,31%. Kemudian yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu anggota DPRD Provinsi di tingkat kecamatan masih ada 1.124 kecamatan atau 1.124 kecamatan, setara dengan 15,45%. Kemudian yang berikutnya, untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota. Ini nanti hitungannya berbeda dengan yang pemilu yang lain-lain, karena apa? Untuk Provinsi DKI Jakarta tidak ada pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota karena DPRD-nya hanya ada DPRD Provinsi, sehingga nanti untuk yang pleno di tingkat kecamatan hasil pemilu anggota DPRD ini dari 514 kabupaten kota dikurangi 6 kabupaten kota di DKI Jakarta. Yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 5.265 kecamatan atau setara dengan 72,79%. Kemudian yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan berjumlah 830 kecamatan atau setara dengan 11,48%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan masih ada 1.138 kecamatan atau setara dengan 15,73%. Teman-teman sekalian, para jurnalis, yang kedua, perkembangan tentang pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota. Dari 514 KPU Kabupaten Kota sampai dengan hari ini Selasa 27 Februari jam 2 dini hari WIB adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden, dari 514 KPU Kabupaten Kota yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 13 kabupaten kota atau setara dengan 2,53%. Yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota 47 kabupaten kota atau setara dengan 9,14%. Kemudian yang berikutnya yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 454 kabupaten kota atau setara dengan 88,33%. Yang kedua, untuk pemilu anggota DPR RI dari 514 kabupaten kota yang telah menyelesaikan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 12 kabupaten kota atau setara dengan 2,33%. Yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 43 kabupaten kota atau setara dengan 8,37%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 459 kabupaten kota atau setara dengan 89,30%. Yang berikutnya untuk pemilu DPD. Dari 514 kabupaten kota yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 13 kabupaten kota atau setara dengan 2,53%. Kemudian yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 44 kabupaten kota atau setara dengan 8,56%.
yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 457 kabupaten kota atau setara dengan 88,91%. Berikutnya untuk pemilu anggota DPRD Provinsi dari 514 kabupaten kota telah selesai melakukan pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten kota sudah berjumlah 12 kabupaten kota atau 2,33%. Kemudian masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota 43 kabupaten kota atau setara dengan 8,37%. Yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 459 kabupaten kota atau setara dengan 89,3%. Yang terakhir untuk rekapitulasi, untuk pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota, sebagaimana saya sampaikan tadi, dari 514 kabupaten kota, itu 6 kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak ada rekapitulasi untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota, karena memang tidak ada DPRD-nya, Kabupaten Kota, sehingga yang melaksanakan pemilu anggota DPRD Kabupaten Kota ada 508 kabupaten kota. Dari 508 kabupaten kota tersebut yang telah selesai melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 13 kabupaten kota atau setara dengan 2,56%. Kemudian yang masih dalam proses melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 47 kabupaten kota atau setara dengan 9,25%. Kemudian yang belum melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten kota berjumlah 448 kabupaten kota atau setara dengan 88,19%. Itu perkembangan informasi tentang pelaksanaan rekapitulasi rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Kota. Yang berikutnya adalah informasi perkembangan tentang daerah atau tempat pemungutan suara atau TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan atau PSS. Sampai dengan hari ini tanggal 27 Februari 2024 jam 2 dini hari tadi, daerah yang telah melaksanakan pemungutan suara ulang atau PSU, pemungutan suara lanjutan atau PSL, dan pemungutan suara susulan atau PSS adalah sebagai berikut. Jumlah pemungutan suara ulang ada pada 738 TPS, 738 TPS. Kemudian yang melaksanakan pemungutan suara susulan 117 TPS. Maaf, saya ulangi. Yang melaksanakan pemungutan suara ulang 738 TPS, yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan PSL 117 TPS, kemudian yang ketiga yang melaksanakan pemungutan suara susulan atau PSS adalah 258 TPS. Jadi total TPS yang telah menyelenggarakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan itu ada 1113 TPS atau 113 TPS. Persebarannya daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang, pemungutan suara lanjutan, dan pemungutan suara susulan tersebar di 38 provinsi, kemudian berada pada 229 kabupaten kota, dan tersebar di 430 kecamatan dan 560 desa kelurahan yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 27 Februari 2024. Selanjutnya untuk Sirekap ya, perkembangan data Sirekap sebagaimana kami informasikan sejak awal pasca pemungutan suara tanggal hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, yaitu sejak tanggal 15 Februari hari Kamis 15 Februari 2024
sampai dengan hari ini Selasa 27 Februari 2024, jadi dalam durasi berapa? 12 hari ya. Perkembangannya sebagai berikut ya. Ini yang saya sampaikan adalah data anomali. Anomali itu saya kira teman-teman sudah paham ya, bahwa hasil unggah foto form C hasil itu yang di-scan, lalu kemudian hasil pembacaannya anomali, dan kemudian kami lakukan koreksi secara bertahap mulai 15 Februari sampai dengan hari ini. Jumlahnya adalah sebagai berikut. Untuk pemilu presiden dan wakil presiden sebanyak 154.541 TPS, 154.541. Yang kedua, untuk pemilu DPR RI sebanyak 13.767 TPS atau 13767 TPS. Untuk pemilu DPD sebanyak 16.450 TPS atau 16450 TPS. Sementara untuk data anomali, temuan data anomali dan kemudian hasil koreksinya untuk pemilu DPRD provinsi itu dikerjakan oleh KPU provinsi, dan kemudian untuk pemilu DPRD kabupaten kota dikerjakan oleh KPU kabupaten kota. Sementara itu yang berkaitan dengan perkembangan informasi pemilu, nanti kita sama-sama saksikan tayangan di sana setelah konferensi ini, penyampaian informasi ini, bagaimana perkembangan rekapitulasi di tingkat kecamatan dan rekapitulasi di tingkat kabupaten, dan nanti kita sama-sama saksikan unggahan formulir jenis atau model DA kecamatan, DA hasil kecamatan, itu rekap kecamatan, dan kemudian nanti kita saksikan sama-sama formulir jenis atau model DB rekapitulasi hasil kabupaten kota. Sehingga dengan begitu apa-apa yang dikerjakan secara berjenjang, rekapitulasi secara berjenjang, hasilnya berita acara juga kita unggah ke Sirekap, supaya kemudian semua pihak bisa mengikuti, bisa mengakses, supaya tahu perkembangan hasil penghitungan suara secara berjenjang dan rekapitulasi hasil perolehan suara secara berjenjang. Demikian dari saya. Selanjutnya untuk perkembangan tahapan pilkada akan disampaikan oleh Mas Derajat. Silakan. Masukkan. Cek. Terima kasih Mas Ketua, Mas Melas, Pak Karu, Bu Karu yang saya hormati, dan kawan-kawan media semuanya. Seperti yang disampaikan Pak Melas tadi ya, di tengah-tengah KPU ini menuntaskan seluruh rangkaian tahapan untuk pemilu. Saat ini pun juga sudah masuk untuk tahapan pilkada. Dan tentu ini juga sudah disiapkan oleh kawan-kawan yang seluruh Indonesia ini, baik KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Jadi untuk tahapan terdekat yang saat ini, yaitu berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan program dan jadwal untuk pemilihan gubernur dan pemilihan bupati wakil bupati. Tahapan awal yang perlu dipersiapkan adalah terkait dengan pendaftaran pemantau pemilihan dan pendaftaran pencalonan perseorangan. Jadi untuk pendaftaran pemantau pemilihan atau pemantau pilkada ini ya, lebih simpelnya begitu. Jadi untuk pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan dilaksanakan mulai hari ini, tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024. Pendaftaran dan akreditasi pemantau pemilihan dalam negeri mendaftar untuk mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota atau KPU Republik Indonesia. Jadi untuk akreditasi untuk pemantau untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur itu dari akreditasinya dari KPU Provinsi. Berikutnya untuk pemantauan pemilihan bupati, wakil bupati atau pemilihan wali kota, wakil wali kota, akreditasinya di KPU Kabupaten Kota. Pun berikutnya untuk pemantau pemilihan asing mendaftar pada KPU Republik Indonesia atas rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk mendapatkan akreditasi. Nah itu tahapan untuk pilkadanya ya Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua.
Berikutnya tahapan terdekat lagi adalah untuk persiapan pencalonan perseorangan. Untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024. Jadi ini update untuk tahapan pilkada yang paling dekat yang juga harus sudah dilaksanakan jajaran oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Ya. Yang untuk KPU Provinsi pasti untuk yang pemilihan gubernur ya, yang kemudian untuk pemilihan bupati dan pemilihan wali kota pasti di KPU Kabupaten Kota untuk proses pendaftaran pemantau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.